Bagaimana, sudah nyaman duduknya, Indri? Sudah nyaman? Kalau emang misalkan mau senderan juga nggak apa-apa, senyaman Indri aja, ya, nggak apa-apa, senyaman Indri aja. Sebelumnya selamat pagi Indri, ya, terima kasih Indri sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sekolah, ya, datang ke sekolah untuk melakukan apa, masih ingat minggu lalu di pertemuan pertama kegiatan ini apa namanya? Konseling, ya betul. Terima kasih, bagus masih ingat. Nah, tadi kesini gimana, sama bapak atau diantar atau naik angkot? Diantar sama bapak. Bapaknya nunggu atau pulang lagi? Pulang lagi. Udah sarapan belum? Sudah. Benar, sudah. Mau sarapan lagi nggak? Enggak, masih. Oh, udah kenyang, baik ya. Emang bapaknya nggak kerja atau gimana? Shift 2. Oh, shift 2. Berarti kalau shift 2 itu apa? Sore? Sore? Oh, tergantung. Kalau bapaknya jam berapa? Sore. Iya. Berarti sempat buat antar Indri ya? Iya. Baik. Di pertemuan pertama, konseling pertama, ini Bapak sudah melihat perbedaan nih dari Indri nih. Ya, ini merasakan nggak? Ya, sedikit. Kalau pertemuan pertama kan Indri tuh nunduk aja, takut ya. Nah, tapi alhamdulillah sekarang Bapak sudah melihat perbedaan dari Indri. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, ya, lebih mendalam atau konseling lagi, Bapak boleh sedikit menjelaskan kembali tentang kegiatan ini? Boleh, Pak. Boleh? Ya, baik. Terima kasih Indri. Bapak cerita dulu ya, di pertemuan pertama kan Indri sudah menceritakan sedikit permasalahan yang Indri rasakan, yang Indri pikirkan ya kepada Bapak. Walaupun memang masih belum maksimal ya Bapak, karena ke Indri itu memaklumi karena masih kelas 7, baru ke SMP, takut. Apalagi kemarin Bapak kan baru bertemu ya, karena kan sejauh ini kan di dunia maya aja ya, kita di Google Meet atau Zoom saja. Nah, dan Bapak cukup kaget setelah 3 atau 4 hari konseling pertama, Indri ngecat Bapak ya. Masih ingat gak catnya apa? Apa ngecat apa? Nggak apa-apa, coba masih ingat gak ngecat apa Indri ke Bapak? Saya ngajakin dia, saya ajak Bapak buat ngobrol-ngobrol setelah konseling waktu itu. Nah, itu Bapak cukup kaget ya, kagetnya ya senang gitu, ternyata Indri ada kemauan, berarti itu menunjukkan Indri ingin berubah. Setuju nggak? Setuju. Nah, makanya kita kemarin membuat kesepakatan, hari ini kita konseling kedua ya. Oke, baik, Bapak jelaskan dulu ya sebelum kita melanjutkan ngobrol-ngobrol. Jadi konseling yang sudah Indri pahami, yang sudah Bapak jelaskan di minggu lalu, bahwa konseling adalah sebuah kegiatan ya, kegiatan antara 2 orang, ada konselor atau guru BK dengan konseling, yaitu peserta didik. Siapa konselingnya? Saya. Indri, dan guru BK-nya Bapak, Pak Tio ya. Kegiatannya itu untuk mengentaskan masalah, untuk menyelesaikan masalah. Masalah siapa menurut Indri? Masalah ini. Masalah Indri ya, bukan masalah Bapak berarti ya. Masalah Indri. Nah, tapi nanti kalau kita berbicara tentang masalah, ada solusi tidak? Ada alternatif solusi nggak? Nah, menurut Indri, yang harus mendapatkan atau yang harus mencari solusi tersebut Bapak atau Indri? Saya. Kamu. Jadi saya sendiri. Kamu sendiri ya. Berarti nanti karena ini masalah Indri dan Indri yang mencari alternatif solusi atau solusinya Indri yang menentukan, berarti nanti harus terbuka bercerita. Benar nggak? Karena kalau nggak terbuka kan kita nggak bisa nyampe tujuan nih konselingnya nih, benar nggak? Nah, menyambung dari situ berarti ada beberapa asas konseling yang harus kita pahami, baik Bapak maupun Indri. Yang pertama ada asas keterbukaan. Ya, tadi yang sudah Indri bilang harus terbuka. Ya, jadi Indri bercerita kepada Bapak, harus percaya kepada Bapak. Ya, percaya kepada Bapak, Indri harus cerita apa yang Indri rasakan, apa yang Indri pikirkan. Jadi nggak usah setengah-setengah ceritanya, kayak di konseling pertama kan masih takut-takut ya. Ya, jadi harus bercerita tentang keadaan diri Indri ya. Nanti masalahnya itu kemarin kan masalah tentang overthinking ya. Nah, jadi harus secara terbuka. Lalu yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi ini secara sukarela. Mungkin memang di tahap
konseling pertama tidak ada sukarela karena Bapak yang meminta Indri ya, karena masalah Indri, karena laporan dari beberapa guru dan wali kelas tentang keterlambatan tugas. Tapi konseling kedua ini, Bapak juga tadi Bapak bilang di awal kan kaget ya, Indri secara sukarela meminta kita ngobrol lagi bahasa Indri, tapi itu bahasanya konseling. Ya, kita konseling berarti Indri sudah melaksanakan tugas kesukarelaan. Lalu ada asas kerahasiaan. Ya, ini juga penting. Nah, karena tadi Bapak meminta Indri untuk secara terbuka, secara sukarela bercerita tentang masalah Indri, ya ini nggak usah takut karena ada asas kerahasiaan. Ya, Bapak berjanji kepada diri Bapak, ya kepada diri Indri juga, Bapak tidak akan menceritakan hasil konseling ini kepada siapapun. Ya, baik wali kelas, ya, baik guru mata pelajaran, baik teman Indri ataupun orang tua Indri. Ya, tapi kalau misalkan Indri mengizinkan Bapak, ya Bapak akan bercerita tentang masalah Indri ke orang tua Indri. Tapi kalau Indri tidak mengizinkan, Bapak tidak berani. Ya, karena nantinya Bapak akan melanggar asas tersebut. Sudah paham Indri? Ada satu lagi, asas kemandirian. Ya, kemandirian ini, jadi ya tadi benar kata Indri, solusinya ya jalan keluarnya ya konseling yang menentukan atau Indri yang menentukan secara mandiri. Tugas Bapak di sini hanya mendorong, hanya memfasilitasi, hanya menstimulus Indri untuk mencapai solusi tersebut. Paham? Berarti nggak usah malu-malu lagi ya. Ya, nggak usah malu-malu lagi ya. Mau minum dulu nggak? Nggak apa-apa. Bapak santai aja, duduknya santai aja, coba relax. Apa mau ice breaking dulu ya? Mau nggak? Boleh. Apa ya? Ice breaking apa ya? Biar nggak tegang Indrinya. Oke, ini aja. Dokter berkata, ya, pernah kan ya? Pasti Google Meet apa aja? Google Meet ya? Google Meet ya. Oke, dokter berkata, Bapak langsung aja ya. Oke, karena sudah merasa nyaman, sudah siap untuk melakukan konseling, kita ngobrol secara mendalam, sudah siap, ya, jadi harus terbuka ya, tentu ya, nggak usah takut lagi ya. Bapak nggak galak kan? Karena Bapak kalau melihat konseling gitu ya di minggu lalu, seminggu lebih itu kayaknya tuh Indri tuh nunduk, takut gitu, khawatir. Jangan ya, harus terbuka. Sepakatnya berapa lama nih Indri siapnya? Karena kan kita membahas masalah Indri ya. Saya biasanya sih waktu Berapa? Apa mau selesainya? Selesainya ya. Tapi kalau misalkan nanti Indri ada keperluan atau apa, bilang ke Bapak ya. Iya, Pak. Jangan takut, jangan sungkan. Oke? Bisa dimulai? Bisa. Baik. Nah, coba sekarang Bapak minta lagi Indri untuk bercerita kembali. Coba. Kalau minggu lalu memang sih sudah bercerita, cuma di minggu lalu di konseling pertama, cuman kan tidak terlalu menyeluruh. Ya. Coba. Apa yang Indri rasakan itu apa? Yang saya rasakan itu ya saya cemas, saya khawatir, saya takut nggak bisa memenuhi ekspektasi orang tua saya gitu. Saya khawatir peringkat saya itu turun kayak tahun-tahun sebelumnya gitu. Terus juga dengan kayak gitu saya jadi nggak fokus gitu kan. Pikiran saya itu selalu yang buruk-buruk lah istilahnya. Overthinking gitu ya, yang saya selalu merasa saya nggak percaya diri, saya nggak bisa lakuin gitu. Jadi berawal dari rasa cemas, takut, khawatir, akhirnya nggak percaya diri. Iya, Pak. Tadi Indri bercerita tentang beberapa peringkat di masa lalu, maksudnya pada saat SD. Iya. SD memang peringkat berapa Indri? Saya Dari kelas 1 deh, boleh deh, masih ingat nggak? Kelas 1, semester 1, semester 2 peringkat berapa? kelas 1 kalau salah ya, saya dapat peringkat 1 Pertama, 1 semester atau 2 semester? semester. Wah, keren. Begitu kelas 2 semester 2 sama kelas 3 yaitu saya turun peringkat saya. Kelas 2 semester 2, kelas 3 nya semester 2. semester 2. Iya. Peringkat ke berapa? Peringkat ketiga. Ketiga. Iya. Tapi selebihnya kelas 4, kelas 5, kelas 6 Naik lagi. jadi peringkat 1 lagi. Iya. Luar biasa. Nah, terus emang pada saat kelas 2, kelas 3 itu apa yang
menurut Indri ya, apa yang menyebabkan kok bisa turun? Masih Mungkin ingat karena tidak? kayaknya masih apa ya, karena peringkat 1 itu kan saya kelas 1 kan cuma peringkat 1 dan saya rasa di kelas 2 ini saya kurang maksimal belajarnya. Saya berpikir kayak saya harus nyata gitu belajarnya, kemarin aja saya dapat peringkat 1 dan akhirnya itu nggak maksimalin saya belajar di kelas 2 sama 3 ini. Akhirnya saya jadi ya belajarnya kurang fokus, terus juga pas ujian juga dan akhirnya peringkatnya turun. Ini kurang maksimal ya. Oh, Wah, Bapak ini masih ngerasa takjub nih, Indri kok sekarang hebat gitu ceritanya nih. Karena minggu lalu kan kayaknya nunduk gitu ya, takut ya. Oke, bagus, terima kasih Indri. Nah, tadi juga Indri sempat bilang khawatir diomelin orang tua ya. Iya. Takut orang tua itu berharap lebih sama Indri ya di Iya. SMP ini kelas 7 ini ya. Nah, tadi kan Indri di kelas berapa? Yang dapat peringkat 3, 2, kelas 2 dan kelas 3. Nah, itu kan turun peringkatnya. Iya. Itu diomelin nggak sama orang tua? Enggak. Oh, nggak diomelin. Iya. Terus respon orang tua gimana itu pada saat kelas? Orang itu kayak yang nggak marah, cuma maklumin gitu lah. Kita Nggak saya marah. diajak apa ya, refreshing lah, Oh. jalan-jalan gitu. Iya, iya. Maksudnya kayak ya nggak apa-apa lah. Orang tua saya nggak marah gitu, cuma ngingetin buat belajar lebih giat lagi. Malah nggak marah ya? Iya. Nah, malah dibawa refreshing. Iya. Refreshingnya apa? Ke tempat wisata atau makan atau apa? Ya bener kayak liburan ya ke tempat. Oh, liburan. Di daerah sini atau keluar kota? Di daerah sini. Daerah sini ya, lupa mungkin ya karena masih kecil ya. Nah, berarti itu orang tua malah tidak menyalahkan atau tidak memilih Indri ya, malah dikasih penguatan gitu ya, dibawa jalan-jalan. Tapi alhamdulillah setelah orang tua responnya seperti itu, Indri malah naik lagi peringkatnya ya. Iya, Pak. Semester 1, peringkat 1 sampai ke kelas 5 atau 6? 6 sampai terakhir. Iya. Wah, luar biasa. Baik, kita kembali lagi ke masalah yang tadi yang di SMP ini ya. Dan Bapak ulas lagi boleh ya, karena di awal memang ada apa ya, bukan aduan, ada beberapa yang bilang ke Bapak dari wali kelas dan guru mata pelajaran. Bukan berarti Bapak Ibu guru ini sama Indri tidak, tapi malah disayangkan, sayang karena kan ini masuk sini jalur prestasi ya. Iya. Jalur prestasi akademik dan melampirkan nilai rapor, dan itu menjadi sorotan. Kok bisa sih yang masuk jalur prestasi tapi mengumpulkan tugasnya terlambat terus, dan bahkan ada beberapa mata pelajaran yang tidak sesuai mengisi jawabannya. Tapi alhamdulillah ketika Bapak follow up ya, konfirmasi ke guru tersebut, alhamdulillah sudah tidak ada lagi ya. Nah, itu bagus, luar biasa. Tapi Indri masih ada perasaan, suka ada perasaan cemas lagi, takut lagi ya. Muncul. Kalau di pertemuan pertama kan ketika Bapak tanya seberapa besar tingkat kecemasan Indri ya, dari poin 1 ke poin 10 atau 1 ke 5, masih ingat ya? 1 ke poin 10. 1 ke poin 10. Iya. Poin ke berapa tuh tingkat kecemasan, masih ingat nggak? Itu 7 apa 8 ya? 8. 8. Iya. Nah, 8. Tapi setelah konseling pertama ada penurunan? Ada. Ada. Oke, nanti kita bahas di akhir ya. Baik. Oke, cemas ya. Indri merasakan kecemasan, merasakan ketakutan gitu ya. Nah, terus menurut Indri nih, ya, respon yang muncul itu apa ketika Indri merasa cemas atau takut itu? Saya jadi gampang marah, Suka apa? gampang marah. Gampang marah, ya suka marah, kesal. Terus juga ya saya ngerasa cemas gitu tadi itu, suka khawatir, terus suka kecewa sama diri saya sendiri. Kecewa. Ada lagi tindakan positif misalkan, atau sejauh ini sudah ada usaha atau upaya dari Indri? Saya suka berdoa sih. Suka berdoa. Saya minta sama Allah buat kasih saya kemudahan dalam baik itu dalam pelajaran atau kemudian buat cita-cita saya. Oke, ada yang disampaikan lagi Indri sama Bapak? Cukup? Ya. Terima kasih. Ya, Bapak juga sama-sama. Terima kasih juga karena ini sudah percaya kepada Bapak, ya. Dan insya Allah, dan Bapak juga pasti berjanji tidak akan membocorkan atau mengumbar hasil konselnya kepada orang lain, termasuk orang tua ataupun adik. Ya, Pak. Ya, kita berdoa dulu bareng-bareng.
ya, karena sudah ada perubahan dari diri Indri. Tadi sudah ke poin 3, kita berdoa bareng-bareng. Semoga Indri bisa benar-benar melakukan perubahan di rumah, ya, dan apa yang Indri cita-citakan juga bisa tercapai. Ya. Kita berdoa dulu, ya, berdoa. Selesai. Mau main dulu atau langsung pulang? Maksudnya mau main di sekolah dulu atau langsung pulang? Langsung pulang gitu ya. Langsung pulang. Iya. Bapak nunggu ya soalnya? Iya. Oh, oke. Udah, salamkan Bapak untuk orang tuanya Indri, untuk Bapak ya, Iya, Pak. semoga sudah mengantar. Udah, terima kasih. Ya, terima kasih banget. sama-sama. Assalamualaikum.